Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali melalui program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah berada di buku Mazmur pasal 120. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami membaca kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman ini hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca Mazmur 120, apa yang kita dapati di sana? Mazmur 120 berbicara tentang menghadapi penipuan, menghadapi kepalsuan. Kita sedang hidup di dalam dunia dengan berbagai macam kepalsuan dan penipuan. Penipuan terjadi di mana-mana. Penipuan secara badani dan penipuan secara rohani. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa lari dari keadaan dunia sekarang ini, oleh sebab di dunia ini banyak sekali yang namanya kepalsuan atau penipuan. Umat Tuhan hanya datang membaca kebenaran firman Tuhan ini, dan kita dapat mengetahui siapa biang keladi dari semua penipuan yang terjadi di atas muka bumi ini. Ketika saudara membaca Mazmur 120, kita diarahkan untuk melihat penipuan, kepalsuan, dan fitnah yang kita hadapi di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, setan adalah bapa segala penipu. Mengapa demikian? Kalau saudara baca dalam buku Kejadian, kitab Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa nenek moyang kita itu jatuh ke dalam dosa, setan menipu mereka. Tuhan katakan kepada nenek moyang kita Adam dan Hawa tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan katakan kepada mereka, jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan, pasti kamu mati. Tetapi iblis dalam penipuannya mengatakan bahwa ketika kamu makan buah itu, tidak akan mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Luar biasa setan menipu orang tua pertama kita, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan dengan demikian, mereka jatuh ke dalam dosa. Saudara lihat, penipuan membawa malapetaka, membawa dosa. Dan saudara sekalian, seluruh manusia di dunia ini dapat jatuh ke dalam dosa, dan sudah jatuh ke dalam dosa. Saudaraku, penipuan sedang terjadi di mana-mana. Tetapi Mazmur 120 memberitahukan kepada kita jalan keluar ketika kita menghadapi penipuan, menghadapi kepalsuan rohani. Ada orang yang memutarbalikkan kebenaran firman ini, menipu banyak orang. Tetapi apa jalan keluar yang diberitahukan di dalam Mazmur 120? Kita baca ayat 1 dan 2. Mazmur 120, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ayat 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah doa untuk meminta Tuhan campur tangan dalam menghadapi berbagai situasi kepalsuan di dunia ini. Kepalsuan rohani dan juga kepalsuan dalam hal badani, seperti contoh korupsi dan lain sebagainya. Itu semua kepalsuan atau penipuan secara badani. Tetapi kepalsuan atau penipuan secara rohani merajalela di mana-mana, saudara. Dan banyak orang tertipu. Banyak orang yang masuk neraka karena tertipu oleh kuasa setan, oleh penipuan-penipuan, ajaran-ajaran palsu, doktrin-doktrin palsu. Saudara-saudara sekalian, hati-hati. Solusi yang terbaik menurut Mazmur 120 mengatakan, berseru atau berdoa kepada Tuhan. Beritahukan kepada Tuhan, minta Tuhan untuk melepaskan kita dari penipuan-penipuan, kepalsuan, hoaks yang sedang terjadi di atas dunia ini. Saudaraku, bila mana saudara membaca Alkitab ini, saudara akan mengerti dan memahami bahwa berbagai jenis penipuan dusta yang sedang terjadi saat ini. Itulah sebabnya dua hal yang umat Tuhan harus buat adalah berdoa dan membaca firman Tuhan ini. Bila mana saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus akan Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya. Kita bisa mendeteksi penipuan-penipuan yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan, oleh setan.
Bila mana kita membaca Alkitab dan penuh doa, Tuhan melalui kekuatan kuasa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan menyanggupkan kita untuk membuat keputusan dalam hidup ini. Ingat, dunia ini penuh dengan penipuan. Dunia ini penuh dengan kepalsuan. Berhati-hatilah, dan solusi yang diberitahukan di dalam Mazmur 120 yaitu berseru kepada Tuhan. Artinya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Artinya, kita tidak memiliki kuasa untuk menghadapi penipuan kalau kita tidak berdoa. Itulah sebabnya banyak berdoa agar kita memiliki kuasa yang besar untuk menghadapi berbagai penipuan yang sedang terjadi saat ini. Rendah hati di hadapan Tuhan dengan cara berdoa dan membaca Alkitab ini, kita akan mengetahui kebenaran. Kita akan teguh hidup dalam kebenaran. Dan bila Yesus Kristus datang, kita akan diselamatkan dalam kerajaan sorga. Terima kasih, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk Mazmur 120 mengajarkan kepada kami untuk datang berseru di dalam doa kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang penuh kemurahan. Benar Tuhan, kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan penipuan. Penipuan secara badani dan tersemewa juga penipuan dalam hal-hal rohani. Tolong kami untuk membaca kebenaran firman-Mu, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Engkaulah melalui kekuatan kuasa Roh Kudus akan membuka hati pikiran kami untuk memahami kebenaran-Mu dan juga mengetahui penipuan-penipuan iblis yang sedang iblis lakukan di berbagai tempat di mana iblis dengan kaki tangannya mencoba untuk menghancurkan dan menipu umat-umat Tuhan. Tolong kami oleh kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih untuk jaminan kehidupan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam Maranatha.